Israel nyampe tenang, nasi uduk udah siap. Israel nyampe tenang, kopi ada. Kalau udah siap hadirin, apa yang gak enak? Semua serba enak. Kita datang ke rumah kawan-kawan udah nyiapin tempat tidurnya, udah nyiapin makanannya. Enak gak kira-kira? Enak, udah disiapin. Maka begitu pun kita, kalau ukuran ingat mah kita ingat, insya Allah bakal mati, kita tahu semua itu mah. Tapi ukuran siap, belum semua kita siapin itu. Ada yang nyiapin, alhamdulillah saya mati udah siap. Apa persiapannya? Tuh kain kapan bekas ihram. Ya bekas ihram mah malaikat nggak bakal nanyain kain kapan kita. Ini kain kapan dari mana? Ini bekas umroh, malaikat nggak bakal ngurangin gedigan hadirin. Ya mentang-mentang itu kain kapannya dari ihram, bekas ihram kita, itu malaikat nggak jadi gedik, nggak begitu, nggak, tetap digedik. Ya ada subhanahu wa ta'ala. Apa persiapannya? Lono tanah di sono kosong, itu persiapannya, bukan itu. Ya kan ada tuh di mana, di Kerawang tuh kuburan mahal banget tuh ya, selobang 1 miliar. Mungkin malaikatnya rada baik kali sono. Ya nggak pakai nanya, udah surga aja kan. Ada subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Tapi ternyata bukan itu. Persiapan yang paling penting adalah ma'asyaral hadirin, kata Nabi, khudhi zadaka bila fa inna safara ba'id. Persiapkanlah perbekalan kita untuk menuju kematian, sebab mati itu perjalanan panjang. Kalau hidup mah mending ada batasnya hadirin. Mending ada batasnya. Umur kita rata-rata berapa? Umat Nabi yang 65, batasnya 65 tahun. Tapi mati itu entar sampai kiamat, nggak ketahuan kiamat sampai kapan. Itu mati baru dibangkitin lagi, dihidupin lagi oleh Allah. Tuh mati panjang perjalanannya. Hidup mah bentaran. Ya, orang yang punya harta hari ini banyak banget ya, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dia meninggal dunia insya Allah hartanya nggak habis, masih ada. Ya walaupun dulu mah mungkin kontrakan 14 pintu, sekarang paling tinggal 2. Ya pas dia meninggal misalnya, subhanahu wa ta'ala, ngurang tapi masih ada. Artinya apa? Perjalanan hidup itu singkat. Saya sering sampaikan betapa singkatnya hidup itu. Kita jadi orok berapa tahun sih? Dari orok berubah jadi bocah. Bocah berapa lama? Enggak lama. Jadi anak-anak berapa? Jadi bocah, balita jadi anak-anak remaja berapa tahun? Ya, udah nggak jadi remaja udah. Ya, Tuhan subhanahu wa ta'ala, dari remaja ketemu pasangan hidup udah jadi bapak, udah punya anak. Jadi bapak lama nggak? Enggak lama, sampai punya cucu udah jadi aki-aki. Aki-aki lama nggak? Apalagi aki-aki. Bapaknya nggak lama, apalagi aki-aki. Ya, aki-aki kalau mau lama, mau rada lama, tuh bawa ke Kang Jaya dicas sama beliau. Cas aki itu ini subhanahu wa ta'ala. Masyaallah hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidup itu singkat betul, sangat singkat. Mati yang lama. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, hidup yang singkat ini jangan terlalu sibuk ngurusin badan yang zahir doang. Jangan terlalu sibuk ngurusin urusan duniawianya, jangan. Kalau hari ini kita getol banget untuk urusan hidup kita, kira-kira sampai hari ini udah getol belum untuk urusan akhirat kita? Kerja kita sampai kita paksa ngantuk kok kita hilangin, capek juga kita lupain. Kenapa? Mau nyari duit buat hidup. Tapi sampai ngantuk nggak kita ngaji kira-kira? Kita paksain gitu? Jarang. Udah ngantuk buat, wah pulang dulu dah gua. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Urusan akhirat udah jerak kita. Ya Allah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita belanja di mall urusan dunia.
Jangan usah ke mall dah, ke Alfamart. Ke Alfamart itu bisa belanja kita 100.000, bisa lebih, bisa GoPay bisa. Pertanyaannya itu kalau kotak amal di masjid lewat, pernah nggak masukin GoPay? Hadir. Pernah nggak? Ya pernah kali 1.000 mah ya. GoPay mah enggak, kalau saya mah 1.000 pernah saya. Aduh, rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Belanja untuk urusan akhir, untuk urusan dunia nggak ada perhitungan kita. Tapi kalau belanja urusan akhirat, hitungannya matang bener. Nggak sedekah, kemarin udah. Nggak sedekah, kemarin udah gua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu orang yang ketika Allah kasih kesempatan hidup, hakikatnya Allah kasih dia kesempatan untuk cari perbekalan yang banyak. Ya, cari perbekalan yang banyak. Nabi sampaikan begini, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abrara. Kemudian wa ulata'uhu sholihin, kemudian waruskuhu fi baladi. Ada 4 nih orang kalau bahagia. 1, pasangan hidupnya kudu jadi pasangan yang selalu ngingetin akan kebaikan. Kita jadi suami ingetin bini, mah nggak ngaji tuh. Tapi boleh juga ingetin bini, mah jangan ngaji mulu. Emang apa sih, Pak? Emang nggak boleh saya ngaji mulu? Bukan seragam mulu, gue jadi ribet. Seragam mulu ngaji. Subhanahu wa ta'ala. Ya kita ingetin ngaji, baca Quran. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa auladuhu abroro. Anak yang benar doain kita, hidup doain kita, mati doain kita terus. Karena paling penting itu doain. Kalau tibang benerin kuburan mah gampang urusan. Ya, tinggal nyari tukang beres. Kuburan itu cakep banget nih, pinggirannya marmer. Nisannya itu kaligrafinya cakep, bener, innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya itu cakep. Tapi itu nggak jaminan dia diampuni dosanya, nggak jaminan. Atau misalnya bikin kuburan tingkat 2 sekalipun, ya nggak jaminan itu ngurangin daripada dosanya, enggak. Tapi doa anak yang bisa ngurangin kita punya dosa. Hadirin. Wa khulafa'uhu sholihin, kata Nabi apa? Gaul sama orang yang dekat sama Allah. Kita sadar kita dosa banyak banget, maka bergaullah sama orang yang dosanya rada dikit. Kita nggak usah minta, ya Allah, ya doa gue pasti ditolak. Kita minta sama teman kita yang rada ustad. Ustad, doain saya dah. Tuh, hadir Subhanahu wa ta'ala. Kudu ngerti juga di doain ustad juga. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Dekat sama orang yang dekat dengan Allah. Hadirin, kita punya teman di kelurahan, ngurus KTP gampang susah? Gampang. Punya orang dalam. Ya. Kita punya orang di kantor pajak, ngurus pajak gampang nggak? Gampang. Kita punya teman di Samsat, bikin SIM enak nggak? Enak. Ada Subhanahu wa ta'ala. Punya teman, bahkan punya saudara di rumah sakit, ada urusan rumah sakit, enak diurusinya. Nggak bakal kehabisan kamar. Ini kehabisan kamar mulu, nggak ada yang kenal. Ya, kenal kagak, duit kagak, pantas kamar pada buras. Ya Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kenal sama orang dalam, mana orang dalam yang dekat dengan Allah, gampang. Kalau ditanyain malaikat, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Malaikat, saya ngikut sama dia. Jangan nanya saya, dia nanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ustadz yang diikutin, iya itu jamaah gua. Udah masuk tuh, hadirin yang dirahmati Allah. Enak jadi jamaah mah. Yang berat mah Ustadz, ada Subhanahu wa ta'ala. Berat Ustadz itu, Ustadz berat. Pulang gue besek 2 kan berat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Berat enggak tuh? Berat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rizquhu fil baladi. Cari rezeki yang berkah-berkah. Penting. Hadirin, makin banyak kotor, perkara kotor yang masuk ke dalam diri, yang bersih makin sedikit. Makin banyak perkara bersih masuk pada diri, yang kotor makin hilang. Wasir, kotoran, sesuatu yang kotor itu bikin sesuatu jadi berat.
Mobil cakep banget, kotor, kurang cakep kelihatan. Ya enggak? Motor mahal, sebrik tapi itu motor nggak diurusin, jelek kelihatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala nggak jadi kebanggaan. Begitupun diri banyak dosanya, sulit ngelangkahnya. Jember orang lihatnya. Maka semakin kita bersihin diri, kotoran dalam diri ini makin dikit. Dosa kita makin berkurang, makin nyaman hidup kita. Kelihatan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang rada bersih dirinya itu, hatinya dosanya rada dikit itu biasanya kelihatan. Apa kelihatannya? Dia kalau tempat bener bawanya nyaman, bawanya betah aja. Ini ceramah sampai jam 2 juga dia nggak bakal sewot, dia mah lah bener ya, cuek kayak dia. Wah, gue demen nih ceramah sampai jam 2 nih, tuh hadirin ya. Tapi kalau hatinya kotor, ceramah lama amat ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadir kita di acara 40 hari ngingetin diri ya. Kafa bil mauti wah, cukup kematian sebagai nasihat. Yang hadir, ini kata yang mati, yang hadir jangan lupa lu bakal kayak gua. Tuh kata yang mati, yang hadir hari ini saya masih didoain sama banyak orang, lu nggak tahu dan ntar tuh hadirin ya. Nggak ada, kita kan ntar kita mati belum tentu sebanyak ini yang hadir ya. Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Karena itu diingetin lagi, kita diingetin lagi supaya apa? Kita betul nggak bisa totalitas, mungkin nggak bisa kita langsung berubah jadi baik, nggak bisa. Hidup kita step by step, dikit-dikit. Kayak orang naik tangga kan dikit-dikit. Atuh. Makin tinggi makin berat kan? Makin berat kan? Makin berat. Ya, ngaji setahun, masih enak. Ya, ikut paketan, kan masih enak ya setahun, 2 tahun, makin mungkin puyeng itu ngaji. Yang naruh banyak banget, mulanginya ribut banget itu. Subhanallah, makin parah itu, makin berat. Tapi subhanallah ketika udah sampai puncak, enak gak? Enaknya luar biasa. Belajar sama Himpala, himpunan mahasiswa pecinta alam. Berat dia Boransol, tapi sampai di atas puncak Rinjani, di atas puncak Gunung Gede, subhanallah, dia merasa puas melihat pemandangan yang luar biasa. Tuh, kita capek, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika udah meninggal dunia, orang yang capek itu ngasoh, kata Allah, udah cukup istirahat, nikmatin raudhah min riyadil jannah. Ada orang yang capeknya nggak ngasoh-ngasoh, ada ya. Di dunia capek, nyolong capek ya nggak, mabok capek, main judi capek, apalagi ngejablay capek banget ya nggak. Ada Subhanahu wa ta'ala, mampus dia masih capek juga ya. Nggak boleh ngaso pisan sama malaikat, digedik lagi ya. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ayo sama-sama, sebab kebaikan kalau sendiri kurang tapi seru ya. Kita main ke Ancol, enak bener ya, di depan tuh main, tapi ndiri-ndiri enak gak? Nggak enak. Ada Subhanahu wa ta'ala. Bapak seneng umroh nggak? Umroh ndiri-ndiri mau nggak? Nggak enak, ada Subhanahu wa ta'ala ya. Maka orang ngopi dulu aja kurang enak, kopi sendiri ya. Ada Subhanahu wa ta'ala. Tapi rame-rame seru. Orang berbuat kebaikan kalau rame-rame, insya Allah jauh lebih enak, jauh lebih ringan. Mudah-mudahan hari ini rame-rame kita di sini, mudah-mudahan dikumpulin rame-rame di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada